Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana, pasti dulur-dulur sadayana daramangkan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul tentang kuantitas pendidikan di madrasah dan di sekolah. Adapun kami beranggotakan 2 orang, saya sendiri ya sebagai moderator, Sulistiani, dan juga Indra Jayagiri. Adapun sub pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada 6. Yang pertama, kesenjangan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik, kesenjangan jumlah sekolah dengan jumlah guru, kesenjangan jumlah guru dengan jumlah peserta didik, kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah peserta didik, problematika sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir, solusi terhadap 5 masalah tersebut. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Kepada Indra Jayagiri, disilakan. Di sini saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu yang A, kesenjangan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik. Ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik adalah salah satu kesenjangan pendidikan yang kerap kali ditemui di seluruh penjuru tanah air, tak terkecuali di Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki banyak sekolah dasar yang tersebar di seluruh wilayah. Garut sendiri memiliki 1.422 SD dan 313 SD swasta, sehingga jumlah SD di Garut di tahun 2023 mencapai 1.535 sekolah. Banyaknya sekolah dasar ini tidak sebanding dengan jumlah murid SD 13 SD, sehingga banyak sekolah dasar, terutama sekolah dasar negeri, masih kekurangan murid baru. Nah, tadi itu materi tentang kesenjangan jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik. Yang selanjutnya, poin B akan disampaikan juga oleh Saudara Indra Jayagiri. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan membacakan poin yang B, yaitu kesenjangan jumlah sekolah dengan jumlah guru. Jumlah sekolah dengan jumlah guru kadang tidak seimbang. Berdasarkan artikel kami baca bahwasannya kesenjangan di beberapa sekolah yang berlokasi di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini termasuk daerah 3T, terdepan, terluas, dan tertinggal. Kabupaten Landak merupakan salah satu daerah tergolong terdepan, terluas, dan tertinggal di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami permasalahan kekurangan guru hingga saat ini. Pemenuhan kebutuhan guru di daerah 3T tersebut merupakan upaya strategis yang harus direncanakan oleh pemerintah daerah setempat. Gimana nih teman-teman? Oke kan penjelasannya? Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indra Jayagiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu poin yang C, kesenjangan jumlah guru dengan jumlah peserta didik. Kesenjangan jumlah guru dengan jumlah peserta didik adalah salah satu problematika yang terjadi di Indonesia. Perbandingan antara jumlah peserta didik dan jumlah guru disebut dengan rasio murid guru sesuai dengan yang terlampir di laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Persentase guru dengan pendidikan minimal S1 atau D4 paling banyak pada jenjang sekolah menengah atas, sedangkan paling sedikit pada jenjang sekolah dasar atau SD. Nah, di sini ada peta tentang rasio guru murid SD. Rasio guru murid SD di Provinsi Papua lebih dari 2 kali rasio di Provinsi Aceh. Ya, bisa kita lihat di gambarnya, di petanya. Di Provinsi Aceh, di mana 1 guru bertanggung jawab kepada 10 murid. Sedangkan di Provinsi Papua, 1 guru bertanggung jawab terhadap hampir 24 murid. Jadi
kelihatan kan ada perbedaan yang sangat jauh antara tanggung jawab guru di Provinsi Papua dan di Provinsi Aceh terhadap muridnya. Poin yang selanjutnya mengenai kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah peserta didik. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tepatnya di SDN 1 Padamukti, Kecamatan Sukaresmi, kami menemukan kesenjangan jumlah ruang kelas dengan jumlah siswa, di mana jumlah murid lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kelas yang telah tersedia, sehingga kami mendapati bahwa dalam satu kelas terdapat kurang lebih 60 siswa SD, yang seharusnya untuk jenjang SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 28 peserta didik. Nah, data ini diambil waktu kita KKM di Kecamatan Sukaresmi. Kasus lain terjadi di MTS Rohmaniyah, Kecamatan Sukabening, di mana jumlah murid di madrasah tersebut sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah kelas yang tersedia, yaitu pada kelas 7 dan kelas 9 terdapat 7 orang dan pada kelas 8 terdapat 4 orang untuk angkatan tahun 2023. Padahal, kalau dilihat dari sarana dan prasarana di madrasah tersebut sangat memadai. Kesenjangan jumlah peserta didik ini terjadi dari tahun 2018 sampai sekarang. Materi selanjutnya tentang problematika sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada jumlah sekolah. Puncak pandemi yang terjadi pada tahun 2021 lalu telah mengakibatkan sejumlah sekolah mengalami penutupan, sehingga hampir pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun ajaran 2020-2021 jumlah sekolah mengalami penurunan. Data ini diambil dari data statistik pendidikan tahun 2021. Selanjutnya ada ketersediaan dan kondisi ruang kelas. Ruang kelas merupakan komponen yang penting dalam pembelajaran tatap muka. Walaupun di beberapa daerah masih ada pembelajaran yang dilakukan secara daring. Namun, sebagian besar sekolah sudah melakukan pembelajaran tatap muka karena pandemi yang sudah beranjak mereda. Dalam 1 tahun terakhir, jumlah ruang kelas mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan. Pada tahun ajaran 2021-2022 terdapat sekitar 1,2 juta ruang kelas pada jenjang sekolah dasar dan angka tersebut hampir 3 kali dari jumlah ruang kelas pada jenjang sekolah menengah pertama. Lalu selanjutnya ada sanitasi sekolah. Sanitasi sekolah merupakan salah satu prioritas utama dalam Sustainable Development Goals atau disingkat menjadi SDGs, terutama pada tujuan ya. Yang pertama ada membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, sensitif terhadap kebutuhan gender dan penyandang disabilitas, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua. Indikator yang digunakan adalah proporsi sekolah dengan akses pengajaran terhadap A. Listrik, internet untuk tujuan pengajaran, komputer untuk tujuan pengajaran, air minum layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, fasilitas cuci tangan yang terdiri dari air, sanitasi, dan higienis bagi semua. Baik. Poin selanjutnya yaitu yang F, yang terakhir, solusi terhadap 5 masalah tersebut berdasarkan data teorik dan empirik. Kesenjangan pendidikan merupakan isu yang telah lama menghantui bangsa ini. Kesenjangan pendidikan di Indonesia timbul sebagai akibat dari ketidakefektifan sistem pendidikan kita. Di Indonesia, sistem pendidikan digagas oleh politisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau partai mereka.
Untuk mengatasi masalah ini ada pentingnya untuk membuat strategi yang tepat. Pertama, pemerintah perlu menerapkan standar nasional yang sama untuk pendidikan di semua negara bagian. Kedua, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan. Selain itu, sangat penting untuk memberlakukan pendidikan yang eksklusif. Gimana nih pembahasannya, oke kan? Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton presentasi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.